Baik teman-teman, kali ini kita akan membuat LPLPO dari sistem ePUS yang nantinya datanya akan kita tarik ke sistem e-farmasi. Nah, untuk caranya adalah yang pertama kita login dulu ke sistem ePUS dulu, kemudian pilih laporan. Setelah laporan, silahkan dicari UKP 6 LPLPO. Ambil adalah data bulan Maret dan data di bulan Februari. Nah, ini gambaran LPLPO by sistem ePUS. Di ini datanya seperti ini, masih nol semua. Kita masuk ke bulan Maret, pilih semua, klik tampilkan. Nah, di sini datanya sudah kelihatan ada pergerakan ya. Jadi ini contohnya salep 24, ini pergerakannya di bulan Maret, penerimaannya ini, kemudian ini stok awal, ini persediaan. Kemudian kita ekspor. Kita ambil datanya by Excel, kemudian kita ambil di bulan Februari LPLPO-nya juga. Kenapa kok diambil bulan Februari? Karena kita mau ngambil pemakaian di bulan Februari. Seperti teman-teman ketahui kan, biasanya kalau LPLPO manual kita kan ngambilnya ada pemakaian di bulan sebelumnya dan pemakaian di bulan ini. Nah, di Februari kita ambil LPLPO-nya karena kita mau ngambil pemakaian di bulan sebelumnya. Coba kita cek, ini salep 24 ya. Stoknya beda, tinggal kita lakukan ekspor. Nah, selanjutnya kita buka ke sistem e-farmasi. Login dulu nanti ke sistem e-farmasi. Nah, nanti akan muncul fitur seperti ini di sistem e-farmasi. Teman-teman pilih ke bagian distribusi, pesanan LPLPO. Kemarin saya coba buat. Nah, di sini nanti di pesan LPLPO kita bisa baca ini. Ada draft, ada kirim. Kalau sudah dikirim, nanti nggak bisa diedit ya. Kalau draft, berarti masih bisa kita edit. Di sini kita klik tambah ya di pojok atas. Nah, ini kita masukkan dulu data kita, petugasnya, kepala puskesmas. Kemudian bulan pelaporan berarti bulan Maret dan bulan permintaannya di bulan April. Klik simpan. Nanti akan masuk data seperti ini dan masih bersifat masih berdata 0 ya. Nah, caranya kita lakukan impor di sini. Klik impor, kemudian ambil download template. Download template itu maksudnya mungkin kita ngambil formnya. Nah, formnya itu berarti kita dapat 3 ya. Form dari e-farmasi, laporan LPLPO bulan Maret, dan LPLPO di bulan Februari. Kita buka ketiganya. Nah, teman-teman di sini sudah melihat ya. Ini LPLPO di bulan Maret. Kemudian ini LPLPO di bulan April. Dan yang satunya lagi adalah form LPLPO e-farmasi.
Kita bisa lihat teman-teman di form LPLPO e-farmasi ini ada warna-warna biru, itu maksudnya kita harus mengisi. Yang warna biru di stok awal, penerimaan, bulan lalu, bulan ini itu kita perlu melakukan pengisian. Sedangkan untuk permintaan atau keterangan pun sebenarnya bisa diisi langsung di sini atau mau nanti dimasukkan permintaannya ketika sudah terupload ke sistem e-farmasi. Nah, yang menjadi perlu perhatian di sini adalah nama ini ya, nama dari formnya ini tidak boleh kita edit. Kalau kita ganti menjadi LPLPO e-farmasi gitu, ini nanti nggak bisa ke-upload. Jadi nama di sini tolong dibiarkan saja. Nah, kemudian teman-teman juga tahu kan ini LPLPO kan ada LPO Maret sama Februari ya. Nah, dari ketiga data ini, dari LPLPO Maret, Februari, sama e-farmasi form, yang menjadi persamaan datanya itu di kode obat. Kode obat itu selalu kita harus sama. Jadi teman-teman nantinya kalau misalnya mau by sistem LPLPO di sistem e-farmasi, acuan kita adalah kode obat yang harus sama antara GFK dan puskesmas. Gitu. Kalau kita namanya sudah sesuai dengan kodenya ya dari GFK, maka penarikan data nanti akan sesuai jalur. Misalnya salep 24, kodenya ini 205422024. Nah, kita lihat nih di LPO kita juga harusnya salep 24 adalah kode yang mendekati data itu ya, 205. Nanti otomatis kalau kita menggunakan rumus nantinya, nanti dia akan masuk ke rumus yang ini, 20542. Nah, apa caranya gimana? Pakai rumusnya apa? Itu menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk pembuatan rumus VLOOKUP itu caranya, mari kita coba ya teman-teman. Di sini kita masuk ke stok awal dulu. Iya, lupa sebentar. Sebelum masuk ke stok awal, kita memberikan angka dulu. Angka di atas kode obat ditulis angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai pemakaian. Baik itu di bulan Maret atau di bulan Februari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka 7 dari angka 1 sampai 7 ya, itu maksudnya buat apa? Maksudnya itu nanti ini sangat membantu ketika kita memasukkan rumus di form e-farmasi. Nah, rumusnya itu nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, untuk rumusnya nanti caranya bagaimana? Mari kita coba teman-teman. Yang pertama, dimasuk ke stok awal, kita masuk ke stok awal, kita menggunakan rumus VLOOKUP, berarti sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita klik, di sini ada dalam kurung ya, ada lookup value. Lookup value itu adalah yang sama antar ketiga data tersebut itu apa? Nah, yang sama dari ketiga data tersebut adalah kode obat, berarti B10. Nanti ini harus B10 terus. Kemudian titik koma ya, terus tabel array. Tabel array adalah tabel yang akan ditarik datanya ke form e-farmasi. Nah, tabelnya ini berarti kita menggunakan LPLPO di bulan Maret. Nah, ini tarik data, kita melakukan blok. Kita blok semua ya, dari pojok sampai pojok bawah. Nanti akan muncul rumus yang sudah tarik data dari LPLPO tadi. Sampai sini kita ambil titik koma. Titik koma, nah ini full index number. Nah, kolom index number itu adalah kolom ada titik mana stok awal dari LPLPO tersebut. Kan kita masuknya lagi stok awal ya. Nah, di sini stok awal itu di nomor 4. Berarti teman-teman nanti inputnya di kolom nomor 4. Nah, ini kan ambil nomor 4 ya. Koma, kolom numbernya berarti klik 4.
Nah, habis itu titik koma lagi, ada pilihan rank lookup. Nah, rank lookup-nya kita ngambilnya yang false. Kemudian enter, akan muncul tanda pagar NA ya. Itu nggak usah bingung. Pagar NA itu nanti masih kita bisa rubah. Jadi di sini kita menggunakan rumus yang namanya if error. Jadi di NA ini kita baca rumusnya ini kan VLOOKUP, sudah benar. Di depannya VLOOKUP kita ambil tulisan rumus ya, if error. Ini if error, sudah dalam kurung, value false itu dari sini, terus kita ngambil di belakangnya titik koma, kemudian kita ambil 0 dalam kurung. Maka kita klik enter. Nah, nanti akan muncul tanda strip. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, nanti semua data dari bulan Maret, stok awalnya itu akan masuk ke sini. Kita coba cek dulu satu-satu. Salep 24 masuk 40. Apakah di LPLPO bulan Maret kita masuk stok awalnya 20? Nah, stok awal masuk 20. 40 misalnya, 40 ya. Kemudian ini sudah masuk ke sini, kita masuk ke penerimaan. Nah, penerimaannya kita ngambilnya yang di GFK di sini. Caranya kita tinggal copy paste dari stok awal, terus kita paste di sini. Di sini setelah masukkan ini masih ada, ini masih salah, jadi mohon dibaca rumusnya. Kita baca di sini F error VLOOKUP. Nah, di sini ada C10. C10 tidak, karena acuannya malah di sini malah acuannya nama obat kalau C10. Kan tadi saya sampaikan bahwa acuannya itu adalah kode obat, makanya di sini harusnya ditulisnya B10. Maka kita edit ke B10. Kemudian di sini ada angka 4. Angka 4 kan tadi di stok awal. Nah, kalau di penerimaan LPLPO-nya itu di kolom berapa ini? Nah, kita buka ya, bulan bulan Maret itu kalau penerimaan itu di kolom 5. Kolom 5 ya ini teman-teman. Berarti di sini kita rubah ke kolom nomor 5. Jadi di 4 ganti nomor 5, kemudian C10 kita ganti B10. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita tarik data ke bawah dan nanti kita lihat apakah penerimaannya sudah sesuai. Nah, muncul kita baca allopurinol masuk 1000 ya penerimaan. Kita cek di sini. Apakah allopurinol masuk 1000? Ya, allopurinol masuk 1000. Nah, selanjutnya kalau untuk lain-lain itu tidak usah diisi. Kan kita penerimaannya dari GFK. Kalau ini sih belum pernah saya isi sih karena kan biasanya penerimaan kita dari GFK. Nah, kemudian masuk ke bulan ini. Karena kita masih menggunakan rumus Maret ya kita masuk ke bulan ini. Jadi kita klik copy, di sini kita paste. Bulan ini kita paste, kemudian kita baca rumusnya lagi. If error. If error VLOOKUP F10. Nah, F10 kan di sini acuannya malah penerimaan, itu enggak. Acuannya kita adalah kode obat, berarti B10. Nah, yang di belakang juga kita lihat, ini 5. Kolom index number untuk pemakaian itu di LPLPO, kolom berapa kita lihat. Ya, di kolom nomor 7. Makanya di sini kita rubah kolom nomor 7. Kemudian, enter. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah lagi. Kita lihat pemakaian di bulan ini coba. Salep 24 9. Benarkah pengeluarannya 9? Kita lihat. Salep 24. Pemakaiannya ya 9.
Selanjutnya kita masuk ke pemakaian bulan lalu. Nah, pemakaian bulan lalu kan berarti Februari ya. Berarti rumusnya kita input manual kayak tadi, sama dengan lookup dalam kurung lookup value-nya adalah B10 karena sebagai kode acuan. Kemudian tabel array-nya B10, tabel array-nya adalah acuannya berarti LPO di bulan Februari. Kita blok, klik F4, nanti muncul rumus, kemudian titik koma lagi, kolom indeks. Nah, kolom indeksnya kan kalau pemakaian tadi 7. Nanti diklik 7, titik koma, false, ambilnya yang false, ya akan muncul seperti ini. Kemudian di depannya kita tambahi if error. If error, kurung, kita baca values, values error. Bentar. Kita turunkan ke bawah. Kita cek di bulan Februari apakah pemakaiannya sudah sesuai. Kita cek. Kedua apa ini? Dengan vaksin lah. Salep aja ya, salep 24 yang mudah. Pemakaiannya 6. Apakah 6 masuknya? Coba kita lihat. Ya, benar. Nah, setelah itu otomatis nanti rumusnya akan muncul semua ini. Baik, teman-teman melanjutkan yang tadi ya. Kita kan sudah mengisi sampai bulan lalu, bulan ini menggunakan rumus lookup. Nah, nanti kan otomatis di sisi sebelah sini rumusnya langsung otomatis terisi. Nah, di rumus teman-teman kalau di LPO manual itu kan ada yang warna merah, ada yang minus, angkanya minus. Nah, di sini kalau kurung itu artinya minus. Kita tidak perlu melakukan permintaan. Kenapa? Karena dilihat dari sini pengeluaran kita adalah 15, stok akhirnya masih 31, makanya ini tidak perlu. Nah, kalau yang di sini ini yang bawah ini 187 itu berarti kita dimaksudkan permintaan. Nah, ini kan albendazole. Ini albendazole bulan ini ke 1026 karena kemarin buat program albendazole ya. Di bulan Maret kan ED dan itu kemarin digunakan untuk program. Jadi ini kan di sini ada permintaan 1897. Nah, ini tuh berarti kita perlu melakukan permintaan. Kalau yang di sini ini tidak perlu kalau dalam kurung ya. Itu dimaksudkannya itu minus. Nah, silakan mengisi di sini boleh langsung atau mau mengisi nanti ketika form ini sudah terupload ke sistem e-farmasi, terupload ke sistem e-farmasi. Nah, sampai sini kita langsung kemudian melakukan save ya, di save dulu. Tapi jangan diganti namanya. Save. Kemudian teman-teman langsung login ke e-farmasi. Nah, tadi kan kalau login e-farmasi kan di sini ada download template atau periksa file. Download template kan tadi di sini kita download ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini choice file. Kemudian masukkan hasil yang tadi, kan tadi yang kita editkan yang di sini, kemudian open, klik periksa file. Nah, nanti akan kebaca ini datanya. Datanya ini kebaca. Yang salah yang mana nanti kelihatan. Seharusnya tuh nilai keseluruhan ada 978. Nah, dari 976 sama 2 ini error. Nah, kita bisa klik view. Kalau klik view yang salah nanti otomatis ke download.
Kita buka tuh yang kita download. Kesalahan kita di mana? Oh iya, kesalahan ini di LPLPO 2 data ini. Nah, data ini kok error kenapa? Nah, kalau saya ini kemarin saya untuk kombinasi obat flu itu aku obat beli ya, Grantusif itu kemarin saya salah masukkan memang di sini. Jadi ini bukan dari GFK. Kemudian RL ini salahnya di sini minus kayaknya. Coba saya buka aja yang hasil label tadi. Kita cek nih dari data yang bermasalah tadi. Linger laktat. Nah, ini minus. Kalau karungan tadi tak sampaikan, kalau kurung itu minus, berarti ini dinolkan aja. Kemudian yang selanjutnya tadi kombinasi ya, kombinasi batuk. Apa sih tadi loh? Obat flu. Nah, kombinasi obat flu. Nah, ini tuh kemarin saya pembelian, tapi ini bukan masuk dari GFK, makanya ini kita nolkan coba. Nah, sampai sini tadi ringer ya, coba. Ya, kita langsung save lagi, kemudian kita re-upload lagi ya. Berarti kita ganti di sini, choice file, kemudian klik ini, kemudian kita periksa. Jadi nanti teman-teman akan kebaca yang salah itu mana, yang benar itu yang mana. Nah, setelah tadi yang salah kita perbaiki, nanti akan muncul data yang benar. Berarti kan sudah benar tuh, sebanyak 78, yang seluruh sebanyak 78 keseluruhan. Nah, sampai sini kalau sudah benar berarti kita klik proses. Kalau sudah sampai proses seperti ini, teman-teman tinggal klik sudah datang berhasil ya. Kemudian teman-teman klik kembali aja. Nah, nanti data di bawahnya akan otomatis masuk. Kayak tadi di salep 24 ya. Mas di penerit stok awal 40, kemudian persediaan 40, bulan lalu 6, 9, 15. Kita cek 40, 40, 6, 9, 15. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini kalau tadi saya sampaikan mau bikin permintaannya di sana bisa lewat Excelnya bisa, atau di sini juga bisa. Biasanya sih saya ngisinya di sini, tapi kalau teman-teman mau mengisinya di sana sih monggo bisa diisi. Misalnya ini rumusnya ini apa ini? Coba kita lihat albendazole ya. Pencarian albendazole. Tadi kan permintaannya 1000 ya, 1896. Nah, optimalnya segini ya, Kak. Teman-teman bisa permintaan di sini mungkin 1900 gitu. Atau kita klik. Nah, saya kan nggak mau permintaan ini, tapi bisa di sini nanti ditulis kayak gitu. Nah, kalau semua nanti teman-teman datanya sudah diisi, teman-teman ini permintaan dan dengan sudah diisi, maka silakan teman-teman habis itu klik simpan, kemudian teman-teman klik kirim ke GFK. Nanti kalau sudah klik kirim ke GFK, maka otomatis akan terkirim datanya ke sistem e-farmasi ke bagian GFK. Nantinya akan muncul seperti ini tadi. Kalau kekirim ininya nanti akan muncul seperti ini. Jadi nggak bisa diedit sama sekali. Begitu teman-teman untuk pembuatan LPLPO, dimana sistemnya kita tarik dari LPLPO e-Puskesmas, kita pindahkan ke sistem e-farmasi.
Jadi nanti akan lebih otomatis dan teman-teman tidak perlu menghitung satu-satu ya. Hitung satu-satunya nanti pas top up. Nah, kira-kira nanti kalau misalnya ada yang perlu disampaikan atau perlu ada pertanyaan lagi, mungkin bisa hubungi teman-teman, hubungi